Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, bertemu lagi bersama saya Dr. Aprilio Feldi di channel After Khitan Education. Baik Ayah Bunda, kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya seputar tentang sirkumsisi tentunya. Yang akan saya bahas yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar yang paling sering Ayah Bunda tanyakan pada saat ingin mendaftarkan sunat jagoan Ayah Bunda. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada rumah sunat tertentu biasanya sih orang tua menanyakan tentang metode. Nah, baik Ayah Bunda, saya akan menjelaskan metode yang ada di After Khitan. Untuk di After Khitan, kita ada beberapa metode ya yang masih kita gunakan sampai saat ini ya. Yang pertama ada metode konvensional Ayah Bunda, atau metode yang seperti orang dulu sering bilang pakai digunting ya. Kenapa teknik ini masih digunakan sampai sekarang? Karena menurut dari hasil ya beberapa penelitian dan beberapa jurnal, untuk yang paling aman ya itu memang menggunakan teknik konvensional. Nah, tekniknya seperti apa? Yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu menggunakan gunting sebagai alat potong kulit-kulupnya. Nah, jadi pada prinsipnya sirkumsisi itu adalah pemotongan dari kulup penutup kepala penis, atau bahasa medisnya repusium. Nah, kalau untuk sistem konvensional kita menggunakan sistem pemotongan dengan benda tajam. Nah, untuk semua metode tentu ada plus dan ada minusnya. Nah, memang salah satu kalau berbicara yang paling aman tentu konvensional ini yang paling aman. Nah, setelah itu ada metode modern. Nah, memang sering dibedakan antara metode konvensional dengan metode modern. Nah, sebenarnya untuk metode modern pun sekarang dari beberapa jurnal dan dari beberapa penelitian itu pun juga masih masuk dalam kategori yang aman. Jadi semua metode yang kita gunakan di After Khitan itu ada basic dasar penelitian dan ada basic dasar kajian ilmiahnya. Nah, jadi apapun metode yang kami gunakan itu sudah melalui uji klinis insya Allah. Baik, kita akan menjelaskan tentang metode modern apa yang ada di After Khitan. Oke Ayah Bunda, kita punya metode andalan namanya metode combo sealer. Nah, tentu Ayah Bunda masih awam, mungkin baru mendengar juga kata combo sealer itu apa. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Nah, jadi combo sealer ini suatu metode yang dikombinasi dari beberapa teknik sunat sebelumnya. Nah, jadi kita sudah mengkomparasikan, kita sudah mengkombinasikan antara beberapa metode, kita pilih mana yang aman berdasarkan jurnal tadi, dan kita satukan menjadi satu metode yang dimana nanti menggunakan sistem yang namanya pemotongan dengan sistem thermocouter ya, atau orang dulu sering bilang sistem cauterisasi thermocouter yang kita kombinasikan dengan lem. Nah, jadi kita sekarang tidak menggunakan jahit-menjahit lagi ya. Nah, untuk yang konvensional memang salah satu kelebihannya memang yang paling aman, tapi kekurangannya memang masih dijahit ya, dan proses perdarahan pasca khitannya itu biasanya sih lebih sering. Nah, tapi saya balik lagi, yang namanya metode ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Nah, metode yang kami kembangkan ini merupakan suatu metode yang secara perspektif pasien itu sudah banyak menghasilkan testimoni yang bagus. Saya lanjut dulu ya. Jadi combo sealer itu apa? Suatu metode yang dihasilkan dari beberapa kombinasi. Nah, jadi ada kombinasi pemotongannya dengan sistem thermocouter dan finishingnya menggunakan lem. Nah, jadi untuk menyatukan kulitnya, nah jadi setelah dipotong kulit repusium itu ada proses penyatuan kulit. Nah, ada yang namanya kulit halus atau mukosa, ada namanya yang kulit kasarnya atau namanya kulit. Nah, untuk menyatukan dua bagian ini, kalau yang zaman dulu kita masih menggunakan sistem jahitan. Nah, yang paling spesialnya lagi apa, sekarang kita menggunakan lem. Jadi lem khusus luka. Jadi bukan lem sembarangan ya, bukan lem yang non medis, tapi memang basicnya lem medis. Nah, itu merupakan teknik combo sealer. Nah, pertanyaan kedua biasanya,
untuk bayi bisa nggak dok? Untuk anak-anak bisa nggak dok? Untuk dewasa bisa dok? Nah, sebenarnya sih untuk metode ini kita sudah uji ya, dan kita udah riset. Alhamdulillah hasilnya bagus, baik untuk bayi bisa ya, untuk anak-anak juga bisa, dan untuk dewasa juga bisa. Nah, jadi sebenarnya sih lem khusus luka ini sebenarnya sih manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama apa? Lemnya mengandung ya kandungan bakteriostatik. Nah, jadi dia juga berfungsi untuk bakteriostatik. Jadi makanya kita untuk anak-anak ataupun bayi kita jarang sekali memberikan antibiotik pasca sunat. Karena apa? Di lem itu tersendiri sudah mempunyai sifatnya bakteriostatik. Nah, jadi sih kita kalau bayi sih udah nggak pernah lagi kasih antibiotik, dan alhamdulillah pun sembuh ya seperti biasa. Nah, itu tentang metode combo sealer. Nah, metode modern apa lagi yang ada di daftar kita? Nah, saya akan memperkenalkan suatu produk yang namanya produk Technoclem yang sering kita gunakan untuk alat mencetak. Jadi nama metodenya Technosealer. Nah, apa itu Technosealer, Bunda? Technosealer itu suatu metode ya yang menggunakan kombinasi juga. Kombinasi dengan apa? Kombinasi klem sebagai alat cetakan. Ya, klemnya itu dalam bentuk tabung ya, yang sudah didesain khusus yang seperti membentuk kepala penis. Nah, jadi sistem cetakan ini sudah didesain yang memang khusus untuk mencetak pada saat proses sunat itu berlangsung ya. Nah, jadi tentunya apabila dokter operator yang sudah mengikuti pelatihan dari Technosealer ini tersendiri, tentunya akan menghasilkan ya karya sunat yang rapi dan bagus, dan itu sudah banyak ya di rumah-rumah sunat di Indonesia. Insya Allah untuk metode Technosealer pun sudah ada. Nah, jadi tetap menggunakan kombinasi alat cetaknya pakai klem. Setelah itu klemnya kita buka atau tabungnya kita buka, baru kita finishingnya pakai lem. Nah, jadi tetap lem ini tetap digunakan ya sebagai metode modern yang tingkat penjualannya sekarang itu paling tinggi. Nah, untuk tingkat penjualan paling tinggi di Indonesia sekarang itu menggunakan lem atau sealer kalau bahasa brandingnya. Dan ada juga metode untuk dewasa. Nah, salah satu metode untuk dewasa yang kami jual di daftar kita yaitu ada namanya metode stapler. Nah, ini bukan stapler yang seperti yang ayah bunda bayangkan ya, stapler buat kertas, bukan ya. Jadi sistemnya itu memang bahasa kitanya stapler, dan alat ini kita impor dari China. Nah, jadi kita gunakan untuk pasien dewasa. Nah, memang salah satu keunggulannya dari metode stapler ini, alatnya simple ya, disposable, dan sangat mudah sekali diaplikasikannya, dan untuk hasil sunatnya pun juga rapi dan estetik. Nah, itu untuk metode stapler. Nah, sebenarnya sih masih banyak metode-metodenya, tapi balik lagi kita pilih yang memang mana menurut perspektif pasien yang bagus, yang nyaman pasca kitanya, dan tentunya proses penyembuhan paling cepat. Nah, tentunya kita juga sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia khususnya. Nah, jadi untuk ayah bunda sekarang harus memilih rumah sunat yang betul-betul dioperator oleh dokter yang sudah bersertifikasi atau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sunat. Nah, karena apa? Untuk kasus komplikasi sampai sekarang yaitu masih banyak terjadi di beberapa daerah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini hanya sekedar pesan untuk ayah bunda harus lebih kritis dalam memilih tempat sunat. Nah, sekian ayah bunda, itu pesan dari saya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.